Inilah beberapa plot twist di Naruto yang paling mengejutkan. Plot twist di Naruto adalah pembalikan alur cerita yang mengejutkan dan tidak terduga. Contohnya adalah Kaguya Otsutsuki sebagai dalang utama di balik semua kekacauan, Zetsu Hitam yang mengendalikan semua kejadian demi membebaskan Kaguya, identitas asli Tobi sebagai Obito Uchiha, dan Itachi Uchiha yang sebenarnya membantai klannya demi kedamaian desa. Plot twist ini menambah kedalaman cerita dan mengubah persepsi penonton terhadap karakter dan peristiwa dalam Naruto. Berikut adalah beberapa plot twist kunci yang ada dalam serial Naruto. Plot twist yang pertama, kebenaran di balik pembantaian klan Uchiha. Ini adalah plot twist kebenaran di balik pembantaian klan Uchiha di anime dan manga Naruto. Pada awalnya, dunia diperlihatkan bahwa pembantaian keji itu dilakukan oleh Uchiha Itachi, kakak dari Sasuke, karena ia menjadi seorang kriminal kejam yang membenci klannya. Plot twistnya adalah alasan sebenarnya Itachi melakukan pembantaian tersebut sangatlah tragis dan mulia. Berikut penjelasan lebih detail. Satu, latar belakang konflik. Klan Uchiha, salah satu pendiri desa Konoha, mulai merasa tidak dipercaya dan diperlakukan secara diskriminatif oleh para petinggi desa. Setelah serangan Kurama, kecurigaan bahwa Uchiha terlibat semakin kuat. Dan mereka diasingkan ke pinggir desa. Merasa semakin tertekan, para pemimpin klan Uchiha, termasuk ayah Itachi, Fugaku Uchiha, diam-diam merencanakan kudeta untuk mengambil alih pemerintahan Konoha. Itachi, yang merupakan seorang ninja jenius dan sangat mencintai desa maupun klannya, ditugaskan oleh klan Uchiha untuk memata-matai Konoha. Namun, Itachi juga ditugaskan oleh petinggi desa, terutama Danzo Shimura, untuk memata-matai klannya sendiri. 2. Plot twist dan pengorbanan Itachi. Ketika rencana kudeta klan Uchiha semakin matang, Danzo memanfaatkan situasi ini untuk memanipulasi Itachi. Danzo meyakinkan Itachi bahwa satu-satunya cara untuk mencegah perang saudara berdarah yang akan meluluhlantakkan Konoha adalah dengan membantai seluruh klannya sendiri. Itachi dihadapkan pada pilihan yang mustahil, melihat klannya berperang melawan Konoha yang akan berujung pada kehancuran kedua pihak, atau membunuh klannya sendiri untuk menyelamatkan desa dan dunia shinobi dari perang besar. Itachi memilih pengorbanan terberat. Ia bekerja sama dengan Uchiha Obito, yang saat itu menyamar sebagai Madara, untuk memusnahkan seluruh klan Uchiha dalam satu malam. Satu-satunya pengecualian adalah adiknya, Sasuke. Itachi membiarkan Sasuke hidup karena ia sangat menyayanginya, dan ingin Sasuke tumbuh menjadi pahlawan yang bisa menghapus aib klan Uchiha. Itachi bahkan membuat Sasuke membencinya agar adiknya memiliki motivasi kuat untuk menjadi lebih hebat. Setelah pembantaian, Itachi meninggalkan desa dan bergabung dengan Akatsuki sebagai mata-mata untuk melindungi Konoha dari dalam. Ia rela dicap sebagai penjahat kejam dan mengorbankan segalanya demi perdamaian desa dan keselamatan adiknya. 3. Dampak dan pengungkapan kebenaran. Sasuke yang diliputi kebencian, akhirnya berhasil membunuh Itachi. Namun, setelah kematian Itachi, Obito mengungkapkan seluruh kebenaran di balik pembantaian klan. Pengungkapan ini menjadi titik balik bagi Sasuke. Ia menyadari pengorbanan besar yang dilakukan kakaknya dan mengubah arah balas dendamnya dari Konoha menjadi kepada para tetua desa yang memanipulasi Itachi, terutama Danzo. Pada akhirnya, apa yang tampak sebagai tindakan kejahatan murni ternyata adalah sebuah tindakan heroik dan pengorbanan terbesar yang dilakukan demi kebaikan semua orang. Itachi mengorbankan nama baik, masa depan, dan nyawanya sendiri untuk mencegah perang yang lebih besar. Plot twist yang kedua, identitas asli Tobi. Salah satu plot twist paling terkenal dalam anime Naruto adalah terungkapnya identitas asli Tobi. Pada awalnya, Tobi adalah karakter yang jenaka dan konyol, bertopeng spiral, dan bergabung dengan Akatsuki sebagai bawahan Deidara. Namun, seiring berjalannya cerita, ia menjadi lebih serius dan perlahan-lahan menampilkan kekuatan luar biasa. Ia bahkan mengaku sebagai Madara Uchiha, salah satu legenda terkuat di dunia ninja, membuat semua orang percaya akan kebohongannya. Berikut penjelasan lebih detail.
Identitas asli Tobi terungkap dalam Perang Dunia Shinobi keempat. Tobi bukanlah Madara Uchiha yang sebenarnya, melainkan Obito Uchiha, mantan rekan satu tim Kakashi Hatake dan murid dari Minato Namikaze. Hokage keempat. Selama Perang Dunia Shinobi ketiga, Obito diduga tewas setelah tertimpa batu besar, dan sebagai kenang-kenangan, ia sempat memberikan mata syaringannya kepada Kakashi. Terungkap bahwa Obito diselamatkan oleh Madara Uchiha dan dilatihnya, yang kemudian memengaruhinya untuk meninggalkan jalan ninja yang baik dan merangkul kegelapan. Alasan utama Obito berbalik jahat adalah karena trauma melihat Kakashi secara tidak sengaja membunuh Rinohara, gadis yang ia cintai. Peristiwa ini membuatnya putus asa pada realitas dunia ninja yang penuh penderitaan dan memutuskan untuk menciptakan dunia ilusi yang ideal. Pengungkapan ini sangat mengejutkan bagi para penggemar karena Obito adalah karakter yang selama ini dianggap sudah mati dan merupakan sosok yang ceria serta penuh semangat. Transformasinya menjadi dalang dibalik sebagian besar konflik dalam cerita, termasuk serangan ekor 9 ke Konoha, adalah salah satu plot twist paling dramatis dalam serial Naruto. Plot twist yang ketiga, Pain ternyata dikendalikan. Plot twist yang paling mengejutkan dalam serial Naruto adalah ketika terungkap bahwa Pain bukanlah satu individu, melainkan 6 mayat yang dikendalikan dari jarak jauh. Sosok di balik kendali itu adalah Nagato Uzumaki, teman masa kecil Pain yang asli. Berikut adalah detail mengenai pengendali Pain. Satu, pengendali sebenarnya adalah Nagato. Nagato adalah seorang Uzumaki dengan mata legendaris Rinnegan. Karena luka parah akibat pertarungan di masa lalu, tubuhnya menjadi sangat kurus dan tidak bisa bergerak bebas. 2. 6 mayat Pain. Untuk bertarung, Nagato mengendalikan 6 mayat yang disebut 6 jalan Pain, 6 Paths of Pain. Masing-masing mayat ini memiliki kemampuan yang berbeda. 3. Tubuh Yahiko. Tubuh Pain yang paling sering terlihat dan menjadi pemimpin Akatsuki adalah mayat dari sahabat Nagato, yaitu Yahiko. Dengan menggunakan tubuh Yahiko, Nagato mempertahankan citra publik Akatsuki sebagai pemimpin, sementara ia sendiri bersembunyi. 4. Cara mengendalikan. Nagato mengendalikan mayat-mayat ini dengan menanamkan besi hitam ke dalam tubuh mereka. Besi ini berfungsi sebagai penerima cakra yang memungkinkan Nagato menyalurkan kekuatannya dari kejauhan. Plot twist ini tidak hanya menambah kedalaman karakter Pain, tetapi juga mengungkap kisah tragis di balik motivasinya, yaitu keinginan Nagato untuk mencapai perdamaian setelah mengalami penderitaan mendalam akibat perang. Plot twist yang keempat, Orochimaru yang hidup kembali. Plot twist Orochimaru yang hidup kembali adalah salah satu momen paling mengejutkan di seri Naruto. Peristiwa ini terjadi selama Perang Dunia Ninja keempat di Naruto Shippuden dan mengubah arah cerita secara drastis. Berikut adalah penjelasan plot twist tersebut. Satu, pembunuhan yang tidak tuntas. Orochimaru tampaknya sudah tamat saat Sasuke Uchiha mengalahkannya di sarang persembunyiannya. Sasuke menyerap kesadaran Orochimaru ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, selama pertarungannya melawan Itachi, Orochimaru muncul kembali dari segel kutukan Sasuke. Namun Itachi menggunakan pedang Totsuka untuk menyegel Orochimaru ke dalam ilusi abadi. 2. Kebangkitan yang tak terduga. Kebangkitan Orochimaru terjadi ketika Sasuke, yang telah bersekutu dengan Suigetsu dan Jugo, mulai mempertanyakan kebenaran tentang Konoha dan kakaknya, Itachi. Untuk mendapatkan jawaban, ia memutuskan untuk membangkitkan Orochimaru. Caranya adalah dengan mengambil sel tubuh Orochimaru yang tersisa di dalam segel kutukan Anko Mitarashi. Jugo memberikan daging yang dimodifikasi, dan Sasuke menggunakan teknik pelepasan kejahatan untuk mentransfer kesadaran Orochimaru ke tubuh baru tersebut. 3. Peran baru dalam Perang Dunia Ninja keempat. Setelah bangkit, Orochimaru yang baru tidak lagi memiliki ambisi untuk menghancurkan Konoha. Ia justru ikut campur dalam perang demi mengamati jalan yang dipilih Sasuke. Ia membantu tim Sasuke dengan membangkitkan para Hokage terdahulu menggunakan teknik Edo Tensei. Para Hokage ini kemudian memberikan informasi penting kepada Sasuke dan membantu pasukan aliansi. 4. Perubahan karakter. Teknik Orochimaru untuk mencapai keabadian memang berhasil, yang menjadikannya sulit dibunuh secara permanen. Pada akhirnya,
Orochimaru tidak lagi menjadi ancaman bagi Konoha. Di seri Boruto, terungkap bahwa ia dibiarkan hidup karena dianggap memiliki potensi untuk berguna bagi desa, terutama dalam menghadapi ancaman Otsutsuki. Pengalaman menyaksikan kehancuran Kabuto dan melihat jalan yang dipilih Sasuke membuatnya mengubah pandangannya. Dari penjahat kejam, ia menjadi pengamat yang pasif, bahkan terkesan lebih bijaksana di seri berikutnya. 5. Mengapa ini adalah plot twist yang penting? Penonton mengira Orochimaru telah musnah, sehingga kebangkitannya benar-benar di luar dugaan. Alih-alih menjadi penjahat utama, Orochimaru beralih menjadi sekutu yang membantu protagonis, sebuah perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Plot twist ini memungkinkan karakter Orochimaru memiliki pengembangan yang lebih dalam, tidak sekadar menjadi penjahat yang mati. Plot twist yang kelima, Zetsu hitam yang selama ini kendalikan Indra dan Madara. Plot twist tentang Zetsu hitam yang mengendalikan Indra dan Madara adalah salah satu pengungkapan paling mengejutkan di akhir seri Naruto. Selama ini, para penggemar percaya bahwa Madara adalah dalang utama di balik semua kekacauan dan rencana Mata Bulan, tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Berikut penjelasan lebih detail. 試してみようよ。跡目争いに負けたインドラを利用することにした。だよ。無限つくよみこそがウチハの救われる道であると。インドラとウチハ。 1. Pengungkapan Zetsu hitam. Di awal cerita, Zetsu hitam diperkenalkan sebagai perwujudan kehendak Madara Uchiha, yang ia ciptakan sebelum kematiannya untuk melanjutkan rencananya. Namun, dalam Perang Dunia Shinobi keempat, terungkap bahwa Zetsu hitam adalah ciptaan Kaguya Otsutsuki. Zetsu hitam sebenarnya adalah agen rahasia yang telah beroperasi selama berabad-abad, memanipulasi peristiwa untuk mencapai tujuan satu-satunya, membangkitkan kembali Kaguya, ibunya. 2. Manipulasi Indra dan Madara. Zetsu hitam pertama kali beraksi dengan memanipulasi Indra, putra sulung Hagoromo Otsutsuki. Zetsu hitam membujuk Indra untuk percaya bahwa kekuasaan adalah satu-satunya cara untuk mencapai kedamaian, menciptakan kutukan kebencian yang kemudian diteruskan oleh klan Uchiha. Dengan begitu, Zetsu hitam memastikan siklus kebencian terus berlanjut di antara para reinkarnasi Indra dan Ashura. Ia menunggu sampai reinkarnasi yang paling kuat, yaitu Madara Uchiha, muncul untuk memulai fase terakhir dari rencananya. Zetsu hitam memanipulasi Madara melalui tablet batu rahasia klan Uchiha yang dimodifikasinya. Ia mengubah isi tulisan Hagoromo untuk menyesatkan Madara, membuatnya percaya bahwa proyek Mata Bulan akan membawa kedamaian abadi. Madara mengira Zetsu hitam adalah ciptaannya sendiri yang setia, sehingga ia mempercayainya sepenuhnya. Zetsu hitam kemudian bekerja di bawah Madara dan Obito, memastikan rencana mereka berjalan sesuai dengan rencana Kaguya. 3. Akhir dari manipulasi. Setelah Madara berhasil mengaktifkan Tsukuyomi tak terbatas dan menjadi Jinchuriki ekor 10, ia mengira kemenangan sudah di tangannya. Namun, Zetsu hitam menusuknya dari belakang dan menggunakan tubuhnya sebagai wadah untuk membangkitkan Kaguya. Saat menusuk Madara, Zetsu hitam mengungkapkan identitas dan tujuannya yang sebenarnya. Ini adalah momen plot twist puncak yang mengubah musuh terakhir cerita, dari Madara menjadi Kaguya. 4. Reaksi penggemar. Plot twist ini memicu reaksi beragam dari para penggemar. Banyak yang merasa kaget karena Madara, yang telah dibangun sebagai penjahat terkuat selama ini, ternyata hanyalah pion. Beberapa penggemar juga merasa kecewa karena pengungkapan ini terasa mendadak dan merusak pengembangan karakter Madara yang mendalam. Beberapa teori penggemar menyebut plot twist ini sebagai retcon atau perubahan cerita yang dibuat belakangan oleh penulis untuk memecahkan kebuntuan. Namun, ada juga yang menyukai kejutan ini karena membuat cerita menjadi lebih kompleks. Plot twist yang keenam, Kaguya Otsutsuki adalah musuh terakhir. Dalam alur cerita Naruto, terungkapnya Kaguya Otsutsuki sebagai musuh terakhir adalah plot twist yang mengejutkan dan kontroversial bagi banyak penggemar. Setelah Madara Uchiha dibangun sebagai antagonis utama selama beberapa arc, ceritanya tiba-tiba bergeser pada menit-menit terakhir untuk menghadirkan Kaguya, seorang karakter yang belum pernah disebutkan sebelumnya dalam detail mendalam. Berikut adalah poin-poin penting mengenai plot twist ini. 世界の救世主たる俺がな。違う、マダラ。このままじゃやべえぞさ。 1. Kemunculan yang mendadak. Setelah Madara berhasil mengaktifkan Infinite Tsukuyomi dan tampak tak terkalahkan, ia dikhianati dan diserang dari belakang oleh Zetsu hitam, yang kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah kehendak Kaguya.
Madara digunakan sebagai wadah untuk membangkitkan Kaguya kembali, menggeser peran antagonis utama darinya kepada Kaguya. Pergeseran yang tiba-tiba ini terasa mengganggu bagi banyak penggemar yang sudah terlanjur berinvestasi pada cerita Madara sebagai musuh pamungkas. 2. Kritik penggemar. Banyak yang merasa bahwa kemunculan Kaguya terasa dipaksakan dan tidak perlu, karena Madara sudah menjadi musuh yang kuat dan kompleks. Alur cerita Kaguya dianggap kurang dikembangkan dibandingkan dengan Madara atau Obito, sehingga karakternya terasa dangkal. Beberapa penggemar merasa cerita alien dan dewa asing, klan Otsutsuki, terasa tidak nyambung dengan tema ninja yang sudah dibangun sepanjang seri. 3. Alasan dibalik plot twist. Masashi Kishimoto, sang kreator, dilaporkan menciptakan karakter Kaguya di akhir cerita dengan tujuan memberikan tantangan yang lebih besar dan berbeda untuk tim 7, Naruto, Sasuke, Sakura, dan Kakashi. Kishimoto menginginkan musuh yang benar-benar kuat, sejenis bos pamungkas, klasik dari serial shonen, yang memaksa tim 7 untuk bekerja sama sebagai satu tim. Keputusan ini juga memberikan kesempatan untuk menjelaskan asal-usul cakra dan dunia ninja, dengan Kaguya sebagai nenek moyang cakra di bumi. 4. Dampak terhadap cerita. Kaguya menjadi tantangan terakhir yang benar-benar serius bagi Naruto dan Sasuke. Mereka tidak bisa membunuhnya, melainkan harus menyegelnya dengan bantuan Sakura dan Kakashi. Peran Zetsu Hitam sebagai dalang utama di balik sejarah shinobi juga terungkap, memutarbalikkan pemahaman pembaca tentang peristiwa masa lalu yang melibatkan Madara. Meskipun kontroversial, twist ini membuka jalan bagi tema cerita yang lebih luas tentang klan Otsutsuki dan kekuasaan dewa di seri Boruto. Nah, itulah beberapa plot twist di Naruto yang paling mengejutkan. Bagaimana menurutmu? Silahkan beri pendapatmu di kolom komentar.